Kalau kamu lewat terowongan ini dan tiba-tiba merasa udara jadi dingin, jangan menoleh ke belakang. Karena menurut warga setempat, yang berjalan di belakangmu bukan manusia. Hai, balik lagi di Cerita Dini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan selalu bahagia. Kali ini aku akan membawakan cerita horor urban legend terowongan angker di Jawa Barat. Oke, gak usah lama-lama, mari kita dengarkan ceritanya. Di sebuah desa di daerah Jawa Barat, ada sebuah terowongan tua peninggalan zaman kolonial Belanda. Terowongan ini tidak pernah benar-benar ditutup. Namun, jarang sekali dilewati warga, terutama setelah matahari terbenam. Secara administratif, terowongan ini masih tercatat sebagai jalur penghubung desa. Namun, secara tidak tertulis, warga setempat sudah lama sepakat. Kalau masih bisa memutar, lebih baik memutar. Terowongan itu panjang, lembab, dan selalu gelap meski siang hari. Lampu penerangan pernah dipasang, namun entah kenapa tidak pernah bertahan lama. Setiap kali lampu dinyalakan, dalam hitungan hari lampu itu mati satu persatu. Bukan karena listrik, bukan karena kabel putus, tapi kata petugas desa, lampunya seperti dihisap gelap. Terowongan ini dibangun sekitar tahun 1920-an oleh pemerintah kolonial Belanda. Fungsinya dulu bukan hanya sebagai jalur kendaraan, tetapi juga sebagai jalur logistik. Konon, pada masa penjajahan, banyak pekerja pribumi dipaksa bekerja di sini. Mereka menggali tanah, mengangkat batu, tanpa alat keselamatan, tanpa upah yang layak. Beberapa pekerja meninggal karena reruntuhan batu, sebagian lagi karena kelelahan dan penyakit. Namun, yang membuat terowongan ini dikenal angker bukan hanya karena kematian itu, melainkan karena satu peristiwa besar yang tidak pernah dicatat secara resmi. Menurut cerita lisan warga tua, pada suatu malam terjadi pemberontakan kecil. Beberapa pekerja pribumi menolak melanjutkan pekerjaan karena kondisi yang sudah tidak manusiawi. Tentara kolonial marah. Malam itu, puluhan pekerja dibawa masuk ke terowongan. Pintu ditutup dan menurut cerita yang beredar turun-temurun, mereka tidak pernah keluar lagi. Tidak ada makam, tidak ada catatan. Hanya terowongan itu yang tetap berdiri, seolah menyimpan sesuatu di dalam perutnya. Cerita ini berasal dari seorang pria yang kini sudah berusia lebih dari 50 tahun. Waktu itu, sekitar akhir tahun 90-an, ia pulang dari kota mengendarai motor dan terpaksa melewati terowongan itu karena jalan lain tertutup longsor. Awalnya tidak ada yang aneh, namun saat motornya memasuki bagian tengah terowongan, suara mesin motor saya tiba-tiba seperti ditelan, katanya. Udara mendadak dingin, bukan dingin biasa, tapi dingin yang membuat dada terasa sesak. Lalu ia mendengar langkah kaki, padahal tidak ada kendaraan lain. Langkah itu pelan teratur, seperti mengikuti dari belakang. Pria itu ingat betul pesan orang tuanya sejak kecil. Kalau lewat terowongan itu dan kamu dengar suara di belakang, jangan pernah menoleh. Tapi malam itu, rasa penasaran hampir mengalahkan rasa takut. Langkah kaki itu semakin dekat, semakin jelas. Bahkan bisa mendengar napas berat. Namun, ia menahan diri.
Ia terus menatap lurus ke depan, dan tepat sebelum keluar dari terowongan, ia mendengar suara berbisik, "Berhenti." Begitu keluar, motornya langsung mati. Ia terjatuh, tubuhnya gemetar. Warga yang melihatnya langsung menolong. Salah satu warga tua menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kamu diikuti, tapi kamu selamat karena tidak menoleh." Saat bajunya dibuka, ada bekas tangan hitam di punggungnya. Bukan luka, bukan kotoran. Seperti bekas sentuhan sesuatu yang sangat dingin. Bekas itu hilang setelah 3 hari. Warga percaya roh-roh pekerja yang mati masih menunggu untuk diperhatikan, untuk diingat. Itulah sebabnya di terowongan itu sering terdengar suara langkah, kadang tercium bau tanah basah dan darah. Beberapa orang melihat bayangan berdiri di pinggir dinding. Kendaraan sering mogok tanpa sebab. Warga setempat punya pantangan. Jangan berhenti di tengah terowongan, jangan menoleh jika mendengar suara, jangan klakson, jangan bicara sembarangan, jangan melewati terowongan itu sendirian saat malam. Karena menurut mereka, yang menghuni terowongan itu bukan ingin menakut-nakuti, tapi ingin diakui bahwa mereka pernah ada. Terowongan itu masih ada sampai sekarang. Namun pertanyaannya, kalau suatu hari kamu terpaksa melewati terowongan sunyi dan tiba-tiba mendengar selangkah kaki tepat di belakangmu, apakah kamu cukup kuat untuk tidak menoleh? Dan bapak yang berumur 50-an tahun ini bukan satu-satunya orang yang mengalami hal mistis saat melewati terowongan tersebut. Di sini aku akan juga menceritakan satu lagi kisah dari seorang pemuda yang juga mengalami gangguan saat melewati terowongan tersebut. Kita samarkan namanya menjadi Rahman ya. Usianya sekitar 27 tahun saat itu. Ia bekerja sebagai penjaga malam proyek perbaikan jalan yang kebetulan melewati area terowongan tersebut. Rahman bukan orang yang percaya hal-hal gaib. Ia menganggap semua cerita warga hanyalah mitos. Sampai malam itu datang. Pada malam pertama dia jaga, sekitar pukul 23.40, Rahman duduk di pos kecil tak jauh dari mulut terowongan. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki dari dalam terowongan. Langkahnya pelan, teratur, seperti orang berjalan sambil menunduk. Rahman berdiri, menatap ke arah terowongan. Gelap, kosong, langkah itu berhenti tepat di tengah terowongan. Beberapa menit berlalu, Rahman mulai merasa dingin, padahal jaketnya tebal. Lalu terdengar suara pelan seperti bisikan, "Mas." Rahman refleks menjawab, "Siapa itu?" Saat itulah warga bilang kesalahan pertamanya terjadi. Karena menjawab suara di terowongan sama saja mengakui keberadaan mereka. Lampu senter Rahman tiba-tiba meredup, bukan mati, tapi seperti ditutup kain tipis. Di ujung cahaya, ia melihat sesosok bayangan berdiri membelakangi. Tingginya tidak wajar, lehernya terlalu panjang, rambutnya menutupi punggung. Bayangan itu tidak bergerak, tapi lantainya basah oleh tetesan air, padahal tidak ada rembesan. Rahman mundur satu langkah, dan saat itulah ia mendengar suara nafas. Tepat di belakang telinganya. Hangat, berat, seperti orang yang berdiri sangat dekat. Rahman ingat aturan warga. Jangan menoleh. Ia memejamkan mata, namun suara itu berbisik, "Kamu kelihatan capek, istirahat saja di sini."
Pagi harinya Rahman tidak ditemukan di pos. Motornya ada, sepatunya ada, tapi Rahman hilang. Warga mencari hingga ke dalam terowongan. Dan di tengah terowongan itu mereka menemukan bekas telapak kaki basah yang berhenti mendadak lalu tidak ada lanjutan sama sekali. Seolah Rahman berhenti ada. 3 hari kemudian, Rahman ditemukan di pinggir sungai kecil, sekitar 2 kilometer dari terowongan. Tubuhnya utuh, tapi rambutnya memutih sebagian, tatapannya kosong, ia tidak mengenali siapapun. Saat ditanya apa yang terjadi, Rahman hanya berkata pelan, "Di dalam sana bukan cuma jalan." Beberapa minggu sebelum Rahman meninggal dunia, ia sempat berkata pada seorang tetua desa, "Terowongan itu bukan tempat lewat, tapi tempat menunggu. Ada yang ditinggalkan di sana dan mereka tidak mau sendiri." Itu kisah dari seorang pemuda bernama Rahman. Dari kedua kisah, pesan moral yang bisa kita ambil, tidak semua jalan perlu dilalui, tidak semua tempat perlu dibuktikan. Ada lokasi yang dijaga bukan oleh manusia, tapi oleh aturan yang tidak terlihat. Jika suatu hari kamu melewati terowongan tua dan merasa diawasi, percayalah pada perasaan itu dan segera pergi. Oke, sekian 2 kisah cerita horor urban legend yang aku bawakan malam ini. Kalau kamu suka, like, komen, subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya bisa mendengar cerita yang aku bawakan. Jangan lupa komen ya kritik dan sarannya agar aku bisa memperbaiki yang harus diperbaiki. Terima kasih, sampai ketemu lagi.